Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala Allah Ta'ala ayyadha thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidha man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Ma'mur Bapak Haji Marzuki beserta para pengurus. Insyaallah pada pagi hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, panjang umur dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati para dewan guru, para imam, dan juga insyaallah pada pagi hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati para penasehat Masjid Baitul Ma'mur, Bapak Haji Jajah, Bapak Ustaz Haji Isnaini. Insyaallah juga pada pagi hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati para dewan pengurus, juga insyaallah pada pagi hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaula muda, kaula mudi, adik-adik jamaah taklim Masjid Baitul Ma'mur, khususnya yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi pemimpin kita, penolong kita, dan juga pembela kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sudah tidak terasa kita sudah berada di akhir daripada bulan Jumadil Ula, tanggal 18. Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ya, maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umur kita sampai ke bulan suci Ramadan, karena itu adalah daripada perbuatan para sahabat dan para tabi'in dan para salaf. 6 bulan menjelang Ramadan mereka berdoa agar dipanjangkan umur sampai ke bulan suci Ramadan, sehingga ketika dikabulkan dia bisa melaksanakan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Kita lanjutkan pengajian kita masih tentang kemarin itu yang paling penting adalah seperti perkataan saya sahabat Fudail bin Iyad tentang masih bahayanya sifat riya. Bahkan beliau mengatakan tarkul amal min ajli nas riya wal amalu min ajli nas syirik. Beramal meninggalkan amal karena orang itu riya. Oh, saya riya, maka itu riya. Tarkul riya li ajli riya. Tarkul amal li ajli nas atau wal amalu min ajli nas syirik. Beramal takut sama orang itu syirik. Takut sama kiai syirik. Takut sama ulama. Maka sebab itu coba begitu detailnya ulama, makanya antara syariat dan hakikat ini harus balance, seimbang, tidak boleh satu. Fikih syariat
tasawuf lah, harus seimbang. Orang mau masuk tasawuf, pikirnya dimatengin dulu, ya, ibadah, puasa, sholat, zakat, haji, muamalahnya semuanya, sehingga ketika masuk kepada thariqah maka sempurna. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kun faqihan wa sufiyan wa la takun wahidan. Sehingga ketika masuk ke dalam thariqah tarbiyah, maka dia tidak meninggalkan syariah. Tapi kalau tidak punya fikih masuk thariqah, maka kebanyakan tidak balance. Kalau bersuara azan nggak sembahyang ke masjid. Bukan sholatnya sholat hakikat yang ketika khusyuk dimanapun loh, nggak bisa. Ya, karena ada ancaman, anjuran untuk melakukan sholat berjamaah. Maka syariat hakikat ini nggak bisa dipisahkan. Ini bagaimana agar ibadah kita menjadi spesial. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab al-binah as-saniyah 'ala al-wasiyyah al-maqduliyah li-Syekh Abi Ishaq Ibrahim al-Maqbuli rahimahullah ta'ala wa Syekh Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Ya, begitu lembut samarnya setan itu menggoda manusia. Ya. Wa minha, coba kita lanjut nanti baru masuk kepada bab min adzal khalqi, itu pun tidak boleh. Wa minha qatul mizahil mubah idza dakhala man yastahya minhu, termasuk daripada riya yang samar ini hampir tidak seperti riya. Apa al-izahul mubah? Ketika kita sedang bercandanya ini bukan bercanda yang haram. Artinya bukan ngobrol yang gibah, bukan yang ngobrol yang fitnah ataupun yang lain. Tiba-tiba dakhala man yastahya minhu, ada seorang ulama datang, ada seorang kiai datang, tiba-tiba kita langsung diam. Itu pun termasuk. Nah, kalau memang dia bercanda yang mubah, kenapa harus malu? Kenapa harus diam? Berarti dia takut karena orang. Makanya kan Adam, ketika kita berada di antara orang-orang yang beradab, maka tarkul adab min ahlil adab. Makanya orang-orang ulama, orang-orang soleh ketika mereka berkumpul, mereka santai, angkat kaki, ngobrol, tertawa, karena memang. Tapi ketika ada orang yang bukan min ahlil adab, maka mereka diam. Kan begitu. Pernah kan Nabi ketika didatangi oleh Sayyidina Utsman, maka langsung ditanya dengan Sayyidina Abu Bakar lagi melonjol, kakinya, betisnya kelihatan. Sayyidina Utsman datang langsung. Abu Bakar ini, ya Rasulullah, apakah Anda memperlakukan sahabat berbeda? Lah, Utsman itu orangnya pemalu, takut ketika nanti aku sedang santai, dia ingin tidak masuk dulu, dan dia tidak jadi masuk karena kan seperti itu. Artinya setiap sahabat diperlakukan sesuai dengan adabnya masing. Maka tidak boleh kita berhenti ketika bercanda yang mubah, yang bukan yang haram. Ketika ada orang yang kadang-kadang lagi ngobrol, kiai datang langsung diam. Wah, itu nggak boleh. Artinya terus yang bercanda dan tidak usah berhenti. Wakana Fudail bin Iyad ini kan sudah kita bahas kan di pertemuan yang sebelumnya. Setelah itu bahwa beliau adalah seorang dulunya qati'ut thariq, begal. Tapi begal orang Arab dulu kan nggak sembarangan begal. Dia punya modal hafalan, maka ketika mendapatkan hidayah mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu rahimahullahu taala, beliau berkata, "Lau qila anna amiral mu'minin dakhilun 'alaika sa'ah fasawaitu lihyati biyadi la khuftu an aktuba fi jaridatil munafiqin." Coba. Beliau mengatakan, seandainya dikatakan Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman akan masuk menemui Anda,
Ya, kemudian di suatu waktu, lalu aku merapikan jenggotku dengan dua tangan, artinya mungkin acak-acakan. Maka sungguh aku takut kalau aku tertulis di dalam daftar orang-orang munafik. Ya, aku usah rapihin bajuku biar kelihatan rapi, biar kelihatan apa adanya. Sampai seperti itu coba ulama menuliskan bab riya ini sampai sedetail itu. Maka ibadah itu kan betul-betul harus ekstra. Ittaqullaha mastata'tum ini bukan kita mengartikan semamanya kita. Aku mampunya cuma maksimal kita laksanakan terlebih dahulu. Fala taqta ya akhi al-mizah al-mubah li ajli dakhilin 'alaika illa bi niyatin salihah. Maka tidak boleh memotong, wahai saudaraku, meninggalkan candaan yang mubah karena ada seseorang yang masuk, kecuali dengan niat yang soleh. Artinya karena memang ya pas udah waktunya diam bercanda, ya udah nggak usah dibuat-buat. Fa inna kharaqa namusil 'abdi 'inda man yastahya minhu aula min irtikabi sifat an-nifaq. Karena sesungguhnya robeknya jati diri seseorang hamba dianggap negatif di sisi orang yang ia merasa malu terhadapnya adalah lebih utama dibandingkan dirinya berbuat dengan sifat munafik. Ketika bercanda ya, yang mubah sampai tertawa, ada orang alim masuk, lebih baik jati dirinya terobek, tetapi dia tidak mempunyai sifat-sifat nifaq atau riya sedikit pun. Artinya santai. Coba kita lihat orang-orang alim kalau berkumpul, mereka bicara ya kan dengan santai tanpa ada rasa ingin dihormati, dilihat atau apalah. Karena riya itu kan perbuatan yang mencegah kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan juga di antara kesamaran riya ini az-ziyadatu fil itraq wal khusyu'i li dukhuli ahadin minal akabiri wa ghairihim. Sama. Seperti apa? Berlebihan di dalam bersikap takzim, menghormati, khidmat karena masuknya seseorang di antara para pembesar. Ada ulama diam berisik, ulama pergi hancur. Iya kan? Orang kalau memang min ahlil adab, artinya ketika ada waktu dia untuk bicara, ketika waktunya majelis ilmu ya diam, karena itu adab. Ya, kita diamnya kalau pas melihat ulamanya kita takuti, yang kita segani dia takut, dia makanya galak banget. Kalau kita diamnya takutnya karena sebab dia galak, maka itu pun riya. Tapi kalau diamnya karena adab, maka disitulah akan ada pahala yang tak terhingga. Kan seperti itu. Coba sampai seperti itu beliau, Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, menuliskan tentang riya. Wa qad kana Sayyidi Ali Al-Khawas, sungguh telah berkata tuanku atau gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, Sayyidina Ali Al-Khawas ini bukan ulama, tapi dia orang yang mendapatkan irsyad daripada gurunya. Artinya beliau disebut dengan seorang murabbi, tapi yang bukannya masyhur. Tetapi Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani mengambil silsilah thariqahnya dari situ. Jadi tasawuf itu bukan dia mempelajari ya, kayak seperti syariat. Artinya tasawuf itu kan untuk mentazkiyatin nafs, membersihkan nafsu, jiwa yang sah. Karena pahala itu kan ada 4. Ada pahala badan, ada pahala lisan, ada pahala harta, ada pahala qalb, hati. Dan semuanya harus dilakukan. Bukan sekedar orang sholat doang, tapi pelit. Iya kan? Kita pengen seperti sahabat empat-empatnya, pelan-pelan. Ya pahala badan apa? Sholat, haji, apa lagi?
ya kan, puasa dan yang lain itu pahala badan. Jika sholatnya betul sesuai dengan syariat, rukunnya, sunnah abatnya, sunnah hayatnya, puasa dan yang lainnya, manasik haji dan yang lainnya, ya maka itu akan menghasilkan pahala dari badan yang dia lakukan. Rukuknya terus, pahala zikir lisan adalah zikir, ya kan, zikir, baca sholawat, ya kan, banyak kan anjuran-anjuran untuk berzikir, apalagi di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya, makanya doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat itu beda-beda. Ya kan, di dalam Bidayatul Hidayah menjelang subuh aja kan, Sayyidah Aisyah diajarkan doanya ini, Sayyidah Fatimah dibaca doanya ini, sahabat suruh bacanya doanya ini. Karena kita nggak tahu mana yang dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau Sayyidina Ali Al-Khawas adalah gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau adalah bukan bisa dibilang ulama kabir, sama seperti gurunya tasawufnya Syekh Imam Al-Ghazali. Ya, itu pun beliau Imam An-Nasaj, seorang yang dagang, tukang bikin jaring, kalau jalak itu nih. Tetapi yang diambil bukan itu, artinya tarbiyatun ruhiyah. Ya. Jadi maksud mereka itu bukan ingin menjadi orang suci, akan tetapi ingin menjadi al-insanul kamil, agar sifat iri, hasad, dengki, merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling ngebuang sifat itu. Sekarang kalau masuk torekot menghina orang yang tidak bertorekot, terlanjur merasa paling sombong, merasa paling hebat. Nah, kalau merasa paling hebat siapa? Iblis apa Firaun? Yang merasa paling hebat, yang merasa paling lebih lebih mulia kan iblis. Iblis bukan merasa mengaku Tuhan. Iblis diusir karena apa? Merasa dirinya paling, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu adam min tin. Cuma gara-gara itu doang. Ya, kalau Firaun kan jelas, faqala ana rabbukumul a'la. Kita banyak kan? Iya kan? Dosa kita banyak banget. Enggak melaksanakan perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Nabi, meninggalkan perintah, mendekati yang segitu pengen masuk surga jauh. Jadi antara tolak pada tasawuf ini harus balance, harus seimbang. Adapun makomat ini adalah bagi orang yang diterbiah dari awal. Makanya si Imam Ghazali, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, mereka butuh waktu nggak pakai lama. Ya kan? Apalagi Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani. Ya kan? Seperti Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu ketika diangkat menjadi muridnya, kemudian kata Sayyidina Ali Al-Khawas itu, bersihkan halaman ini dengan bajumu. Tadi kan dia suruh nyapu, nggak ada sapu. Bajunya mau dibuka, bersihkan dengan baju. Kalau ketika bajunya diangkat, langsung dibersihkan dengan nyapu, dia pakai baju kemuliaan, kebanggaan, baju ulamanya, nangis di situ. Apa kata guru murabinya? Cukup, tidak usah kau berlama-lama di sini karena kau sudah mengakui diri. Cukup. Orang yang sudah punya perangkat syariat yang sempurna, maka masuk repot nggak pakai lama. Karena cinta itu bukan perjalanan jauh, cinta itu adalah kejujuran. Al-hub liman shadaq la liman sabaq. Cinta kita jika jujur kepada Allah, maka cepat sampai kepada Allah. Bukan yang lama ditarbiyah, bukan yang lama berapa lama masuk ke dalam tarekat, tetapi kejujurannya dialah yang menyebabkan cepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Adapun pahala qalbi adalah meninggalkan ghibah, namimah, hasad, iri, dengki, menyakiti orang dan yang lainnya. Nah, itu tarbiyah itu di situ. Disitulah makna tasawuf. Jika dia merasa paling tinggi, nah ini kan iblis. Kan banyak kan kisah di zaman Nabi Musa itu kan, kibar sesau itu kan zaman Nabi Musa. Apa kata beliau? Idza dakhala ala